format dan penulisan makalah, proposal, dan laporan skripsi, maka perlu ditetapkan ukuran kertas yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Briantika. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, minta bantuannya untuk di subscribe ya. Bagi teman-teman yang sudah tahu, jangan lupa like, komen, dan share ya kepada teman-teman yang lain supaya video ini tidak berhenti di kamu saja. Hari ini kita akan belajar mata kuliah Bahasa Indonesia atau Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Materi hari ini kita akan belajar tentang cara atau teknik penulisan karya ilmiah untuk part 1. Yang paling pertama, saya akan membahas tentang ukuran kertas. Nah, di sini, agar terdapat persamaan format dan penulisan makalah, proposal, dan laporan skripsi, maka perlu ditetapkan ukuran kertas yang digunakan. Antara lain, jenis kertas yang digunakan HVS ukuran 70 gram, berwarna putih, kemudian ukurannya A4 atau F4. Nah, di sini saya juga sudah memberikan keterangan. A4 itu ukurannya 20 cm x 29 cm. Untuk F4 ukurannya 21,5 cm x 33 cm. Sedangkan untuk proposal skripsi dan laporan skripsi biasanya menggunakan HVS ukuran 80 gram, berwarna putih, dan ukuran kertasnya yaitu menggunakan A4. Yang kedua, naskah makalah, proposal skripsi, dan laporan skripsi hanya ditulis pada satu sisi halaman saja. Jadi, menuliskan makalah, proposal, atau skripsi itu menulisnya hanya pada satu sisi halaman saja, tidak boleh ditulis bolak-balik ya. Yang ketiga yaitu naskah tersebut diketik menggunakan komputer. Jenis font yang digunakan yaitu Times New Roman. Nah, di sini juga sudah saya jelaskan untuk ukurannya. Ukuran 14 itu untuk menuliskan judul halaman sampul. Jadi, menuliskan halaman cover itu ukurannya 14. Kemudian, untuk ukuran 13 itu untuk menuliskan judul bab. Ukuran 12 itu untuk menuliskan subbab, anak subbab, dan naskah karangan. Sedangkan ukuran 11 untuk teks dalam tabel. Jadi kalau ada tabel, tulisannya itu menggunakan ukuran 11. Untuk ukuran 10 itu digunakan untuk menuliskan catatan kaki atau footnote. Sedangkan tulisan Arab menggunakan jenis font tradisional Arabik ukuran 16 atau yang seukuran itu apabila ditulis tangan. Lanjutan dari ukuran kertas. Yang keempat, margin kiri dan atas area penulisan naskah berjarak 4 cm atau 1,58 inci. Untuk skripsi bahasa Arab, kanan dan atas ya. Jadi kalau kita menuliskan naskah proposal atau makalah berbahasa Indonesia, untuk ukuran kiri dan atas itu 4 cm. Untuk bahasa Arab itu bagian kanan dan atas ukurannya 4 cm. Jadi seperti kita menuliskan Arab di buku tulis, itu kan berawalannya kebalikan dari kita kalau kita mau menulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian margin kanan dan bawah berjarak 3 cm
atau 1,18 inci. Jadi untuk penulisannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita bisa menggunakan margin kanan dan bawah itu 3 cm. Untuk bagian kiri dan atas itu 4 cm. Dan kebalikannya untuk menuliskan skripsi atau makalah bahasa Arab. Nomor halaman untuk bagian awal makalah, proposal, dan skripsi menggunakan angka Romawi kecil. Jadi untuk nomor halaman bagian awal itu antara lain adalah sampul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, seperti itu ya teman-teman. Untuk materi kemarin sudah saya jelaskan. Jadi untuk bagian awal halamannya menggunakan Romawi kecil, jadi I1, I2, I3, dan seterusnya. Untuk skripsi berbahasa Arab menggunakan alif, ba, dan seterusnya, seperti itu. Diletakkan di bagian tengah bawah halaman pada jarak 1 cm dari margin bawah. Jadi di sini untuk mengatur halamannya, untuk bagian awal itu menggunakan Romawi kecil, sedangkan untuk bahasa Arab menggunakan alif, ba, ta, sampai seterusnya. Kemudian nomor halaman untuk bagian isi dan bagian akhir skripsi menggunakan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Diletakkan di bagian kanan atas. Untuk skripsi bahasa Arab ditulis di bagian kiri atas dengan jarak 1 cm dari margin atas. Kecuali halaman yang memuat judul bab, nomor halamannya ditaruh di tengah bawah dengan jarak 1 cm dari margin paling bawah. Jadi di sini teman-teman untuk diperhatikan dalam penulisan bagian inti dan bagian akhir untuk penulisan halamannya itu menggunakan angka 1, 2, 3 ditaruh di kanan atas. Untuk bahasa Arab ditaruh di kiri atas. Kecuali untuk halaman judul bab, seperti misalkan bab 1 pendahuluan, itu halamannya berada di bawah tengah atau di tengah bagian bawah. Ketika sudah melanjutkan ke halaman berikutnya yang tidak ada judul babnya, tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, itu halamannya ditaruh di kanan atas. Kemudian kita akan melanjutkan tentang tata letak dan pengetikan. 1. Tulisan dan logo pada sampul luar skripsi ditulis dengan huruf kapital. Tata letaknya simetris dan ukuran hurufnya serasi. Tulisan sampul pada skripsi atau makalah tulisannya menggunakan huruf kapital adalah menggunakan judul. Misalkan kata skripsi, makalah itu menggunakan huruf kapital semua dan nama tempat. Sedangkan yang lain hanya pada huruf awal setiap kata saja yang ditulis huruf kapital. Semua ditulis dengan tata letak secara simetris atau center, berada di tengah. Ukuran huruf yang digunakan harus serasi dan menggunakan tinta hitam. Yang kedua, judul dari bagian skripsi yakni persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, semuanya diketik di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, abstrak memuat unsur-unsur yang disyaratkan, ditulis dengan pola paragraf biasa dengan spasi tunggal. Yang keempat, isi dari pengantar ditulis dengan pola paragraf biasa
dan menggunakan spasi ganda untuk skripsi. Kalau untuk penulisan makalah, biasanya dosennya itu meminta menggunakan spasi 1,5. Tapi itu tergantung dengan dosennya masing-masing. Kemudian yang kelima, semua unsur dalam daftar isi ditulis dengan spasi ganda dengan jarak antara unsur-unsur itu 2 spasi, kecuali subbab dan anak subbab, di bawahnya dibuat 3 spasi. Ini untuk penulisan skripsi. Untuk makalah biasanya teman-teman diminta untuk memberikan spasi itu 1,5. Untuk yang selanjutnya, judul-judul tabel pada daftar tabel dan judul-judul gambar pada daftar gambar diberi nomor urut dan ditulis dengan spasi tunggal. Jarak antara judul adalah 1,5 spasi. Jadi, setiap daftar tabel, daftar gambar itu harus diberi nomor urut, kemudian diberi keterangannya. Misalkan, tabel 3.1, kemudian ada keterangannya. Misalkan tabel jadwal kegiatan, seperti itu. Untuk jaraknya di sini ditulis menggunakan spasi tunggal. Kemudian jarak antara judul adalah 1,5 spasi. Selanjutnya untuk lambang penulisan. Nah, yang pertama, lambang kategorisasi bab menggunakan angka Romawi besar tanpa diakhiri dengan titik. Contoh, pendahuluan ini menggunakan huruf kapital semua tanpa diakhiri titik. Kedua, lambang kategori subbab menggunakan huruf alfabet kapital yang diberi titik. Contoh, tadi yang di atas sudah bab 1 pendahuluan, itu tidak ada titiknya. Kemudian bawahnya A titik latar belakang, misalnya seperti itu ya. Jadi A titik latar belakang, A-nya menggunakan huruf besar. Yang ketiga, lambang kategorisasi anak subbab menggunakan angka Arab yang diakhiri dengan titik. Contoh, karena tadi sudah ada A latar belakang, B rumusan masalah, pasti di rumusan masalah itu masih ada subbab lagi, misalkan B rumusan masalah. Kemudian untuk anak subbabnya ditulis 1 titik rumusan masalahnya apa, 2 titik kalimatnya apa, seperti itu ya teman-teman. Yang keempat, kategorisasi untuk pecahan-pecahan berikutnya secara urut menggunakan lambang-lambang. Jadi urutannya tadi, huruf alfabet kecil yang diberi titik, angka Arab yang diakhiri kurung tutup, kemudian huruf alfabet kecil yang diakhiri tanda kurung, begitu seterusnya. Yang kelima, untuk kata bab ditulis menggunakan huruf kapital dan ditaruh di bagian tengah atas dan simetris, tanpa garis bawah dan tanpa diakhiri titik. Yang keenam, huruf awal setiap kata dari judul subbab ditulis menggunakan huruf kapital tanpa diakhiri titik. Judul anak subbab juga ditulis sama dengan judul subbab dan diletakkan pada posisi lurus dengan huruf awal judul subbab. Jadi ditaruh di tepi kiri, bukan ditaruh di tengah. Untuk yang ketujuh, jarak antara kata bab dengan judul bab 2 spasi. Antara judul bab dengan judul subbab adalah 4 spasi. Sedangkan antara akhir teks karangan dengan anak subbab dan seterusnya adalah 3 spasi. Kemudian yang kedelapan, teks isi karangan ditulis dengan spasi ganda dan dengan pola rata kiri kanan. Jadi isi karangan ditulis menggunakan rata kiri kanan. Kemudian yang ke-9, kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih
dari 40 kata dimasukkan ke dalam paragraf yang ada dan diapit dengan 2 tanda petik untuk membedakannya. Kemudian yang ke-10, untuk kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 40 kata, di sini dijadikan paragraf tersendiri. Ditulis dengan spasi tunggal dan tanpa diapit dengan 2 tanda petik. Kemudian yang terakhir, teks Arab yang dijadikan paragraf tersendiri ditulis dengan jarak 2 spasi dari teks sebelumnya dan dari teks sesudahnya. Teks penulisan Arab itu paragrafnya diberi jarak dengan teks sebelumnya dan sesudahnya. Teks dalam tabel ditulis dengan spasi tunggal. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh penulisan bab, subbab, dan anak subbab. Jadi di sini yang paling pertama untuk bab 1 tanpa diakhiri titik. Kemudian pendahuluan di sini menggunakan huruf kapital semua. Dan di bawahnya di sini ada A besar, kemudian titik, kemudian latar belakang. Huruf awalnya menggunakan huruf kapital, kemudian huruf selanjutnya menggunakan huruf kecil. Setelah itu 1 titik, angka 1 harus lurus dengan kata awal. Kemudian jika 1.1 tadi masih memiliki poin lagi, yaitu dituliskan dengan A kecil kemudian diberi titik dan diluruskan dengan huruf awal pada subbab nomor 1. Nah, jika masih memiliki anak subbab lagi, dituliskan menggunakan 1 kemudian diberi tanda tutup kurung dan lurus dengan huruf awal pada anak subbab ini. Jadi begitu seterusnya ya teman-teman, aturannya sudah ada. Tadi sudah saya jelaskan per poin dan di sini adalah contohnya. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.